Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan gurame enak rasanya. Selamat siang saya ucapkan. Semoga semuanya lulus semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haryono MPD selaku mentor kita. Yang kami hormati para peserta mentoring MOOC Provinsi P3K Provinsi Jawa Tengah. Perkenalkan, nama saya Nur Kholis Otour Rahman SPDI. Alamat dari Nusa Ungu, Kabupaten Cilacap. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Perkenankan, saya di sini akan mempresentasikan laporan orientasi kegiatan P3K pada tahun 2026 ini. Yang saya kasih judul dengan implementasi ASN berakhlak dalam lembaga pendidikan. Mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional dan berorientasi pelayanan dalam dunia pendidikan. Jadi kita sebagai seorang ASN dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, berintegritas, agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat di sekitar kita. Latar belakang dari implementasi ini adalah bahwasanya kita di lembaga pendidikan pasti punya tantangan. Salah satunya adalah adanya perilaku dari sebagian oknum yang mungkin di situ kurang atau tidak profesional dalam menjalankan kinerjanya. Kemudian ada yang kurangnya akuntabilitas dan lemahnya budaya kerja berkolaboratif dengan sesama rekan kerja. Implementasi ASN berakhlak ini menjadi solusi yang terbaik bagi kita ASN dalam menjalankan tugas kita mengabdi kepada bangsa dan negara kita tercinta Indonesia. Lanjut. Konteks ASN berakhlak di lembaga pendidikan itu bisa diterapkan dalam berbagai hal. Yang pertama, berorientasi layanan, melayani siswa, melayani masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, akuntabilitas pembelajaran, bertanggung jawab, hadir, memberikan pembelajaran kepada siswa atau peserta didik kita. Kemudian dalam mengolah nilai juga kita bertanggung jawab, tidak asal memberikan nilai. Yang pintar dinilai dengan nilai yang baik, yang kurang pintar dinilai ya seadanya. Kemudian selanjutnya adalah harmonisasi lingkungan. Kita berhubungan baik dengan sesama guru, sesama rekan kerja, harus menciptakan situasi yang harmonis, tidak pilih-pilih teman. Kemudian berkaitan dengan siswa, kita menciptakan situasi pembelajaran yang inklusif, terbuka dan menyenangkan terhadap siswa kita. Kemudian kolaborasi edukatif, membangun kerjasama dengan sesama guru, siswa, orang tua, masyarakat untuk pendidikan agar lebih berkualitas. Selanjutnya, maksud dan tujuan implementasi ASN berakhlak. Implementasi ASN berakhlak perlu dan sangat penting untuk diterapkan di sebuah lembaga pendidikan. Tentu punya maksud dan tujuan. Yang pertama adalah meningkatkan integritas dan akuntabilitas. Jadi sekolah kita SMK Wanareja alhamdulillah sudah mendapatkan predikat sekolah berintegritas. Kemudian selanjutnya mendorong budaya kerja yang profesional. Alhamdulillah kita sudah bersertifikat profesional ya, dengan mengikuti
pendidikan profesi guru. Alhamdulillah sudah lulus semua ya. Dan karena kita lulus PPG, negara memberikan penghargaan dengan diberikan tunjangan sertifikasi. Alhamdulillah. Selanjutnya menanamkan nilai etika. Dalam lembaga pendidikan kita juga menjadi teladan bagi warga di sekolah kita. Pimpinan juga menjadi teladan bagi bawahannya. Guru juga menjadi teladan bagi murid-muridnya. Selanjutnya membentuk karakter siswa. Karakter siswa perlu dibentuk agar siswa kita itu menjadi siswa yang berakhlak, akhlakul karimah, siswa yang berakhlak mulia dan berbudaya yang luhur. Ya. Prinsip-prinsip ASN berakhlak. Akhlak itu sebenarnya bahasa Arab ya yang mempunyai arti etika atau moral. Jadi kita sebagai ASN tentunya harus mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Namun di samping itu akhlak itu juga mengandung makna. Yang pertama adalah berakhlak ya, berorientasi pelayanan. Kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan pendidikan yang terbaik kepada masyarakat. Kemudian akuntabel, kita bertanggung jawab atas kinerja kita agar kinerja kita itu semakin profesional. Kemudian kompeten, terus meningkatkan kompetensi kita, kompetensi pendidik kita, baik mengikuti pelatihan ataupun yang lainnya. Kemudian harmonis, menghargai perbedaan, karena sesama guru maupun kepada rekan yang lain tentu banyak perbedaan yang itu akan ya menimbulkan ya kadang menimbulkan permasalahan. Akan tetapi ketika timbul permasalahan maka harus bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Prinsip ASN berakhlak berikutnya yaitu adaptif, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan, dengan perkembangan teknologi khususnya, terutama kita sebagai ASN harus mampu beradaptasi, menguasai teknologi. Kemudian selanjutnya berkolaboratif, kolaborasi, membangun kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Dan semua nilai ASN ini harus saling berintegrasi satu sama lain, tidak boleh dipisah-pisahkan. Selanjutnya, cara implementasi ASN berakhlak dalam pembelajaran. Yang pertama, diimplementasikan di dalam kurikulum. Jadi kurikulum juga memasukkan nilai-nilai ASN dalam materi ajar dan rencana pembelajaran yang akan diterapkan oleh seorang guru. Kemudian adanya pelatihan guru, pengembangan kompetensi, kemudian etika profesional, keteladanan, evaluasi secara berkala. Lanjut. Selanjutnya, fokus kita di sini dalam penerapan nilai-nilai berakhlak adalah dalam rancangan hasil kinerja P3K. Rencana hasil kerja yang pertama adalah terlaksananya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran bermutu untuk semua. Indikator kinerjanya tingkat kualitas refleksi pelaksanaan pengembangan kompetensi. Kegiatan dan tahapan yang dilakukan, yang pertama mengikuti seminar baik secara luring maupun daring. Kemudian yang kedua menerapkan hasil seminar di dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Penerapan nilai ASN berakhlak dalam RHK tersebut yang saya lakukan adalah: 1. Saya mengikuti seminar pendidikan baik luring maupun daring untuk mengembangkan kompetensi. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan tersebut baik daring maupun luring. Yang kedua, saya menerapkan hasil seminar itu
mengandung nilai kompetensi yaitu berorientasi layanan. Saya menerapkan hasil seminar dalam pembelajaran. Kemudian yang ketiga, saya terus belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Ini mengandung nilai kompeten. Rencana hasil kerja yang kedua yaitu terkait dengan terlaksananya praktik pembelajaran yang diobservasi oleh pimpinan atau kepala sekolah. Indikatornya tingkat kualitas pembelajaran yang memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antar murid untuk peningkatan efektivitas pembelajaran. Kegiatan dan tahapan menyusun metode pembelajaran yang sesuai, yang ini tercantum di dalam RPP atau modul. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran bagian RHK yang saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, monggo Pak As'ad. Terima kasih waktunya. Saya menanyakan bagaimanakah rencana hasil kerja digunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang dilakukan oleh ASN. Terima kasih kepada Pak As'ad yang telah menanyakan sebuah pertanyaan. Jadi atasan tentu memandang RHK kita apakah nantinya sesuai dengan target yang telah diambil atau belum. Jadi nanti atasan akan menilai kinerja kita apakah sudah mencapai apa yang kita rencanakan atau belum. Jadi itu sangat berpengaruh ya kepada kita selaku ASN dalam melaksanakan RHK. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak Nurbalis. Berkaitan dengan implementasi di lapangan ya selaku guru PAI ya. Tentu ini tantangannya luar biasa. Yang pertama kaitan dengan pengaruh budaya luar yang dengan mudah yang masuk ke wilayah kita. Kemudian yang kedua minimnya penghayatan dari murid kita terhadap pelaksanaan keagamaan. Oleh karena itu, bagaimana mengupayakan yang memang sudah merupakan ritual menjadi sebuah kebutuhan bagi murid kita. Terima kasih pada Bapak Mentor. Di era sekarang mungkin kita tidak bisa terlepas dari yang namanya budaya luar. Budaya luar itu semakin kesini semakin banyak ya. Bahkan ada anak yang masih muda, masih kecil sudah tiktokan dengan tidak memakai baju dan lain sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, saya sebagai guru agama ya tentunya di kelas selalu mengingatkan kepada para peserta didik khususnya agar bijak di dalam menggunakan media sosial, baik dalam berkomentar maupun dalam memposting suatu video ya. Kemudian di sekolah juga diterapkan untuk membentuk karakter siswa agar semakin baik. Maka salah satunya adalah diterapkan budaya 5S ya, 5S, salam, senyum, sapa gitu. Sopan santun dalam setiap kegiatan pagi hari khususnya 5S, kegiatan 5S. Kemudian ketika sholat duhur juga diterapkan sholat berjamaah walaupun bergantian. Itu yang salah satunya yang kita terapkan di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.